Pesona di atas pesona. Kutanamkan di dalamnya mutiara lalu kubiarkan bersinar tanpa mentari dan berjalan tanpa rembulan. Kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India. Milik Allah lah bulu mata, leher, dan kulit yang dicelup merah. 1. Mata yang jelita. Inilah sifat di mana seorang wanita muslimah dan bidadari bisa berkompetisi. Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, tidak pula oleh jin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Masih hafal kisah Yusuf dan klub bangsawati Mesir yang mengiris-ngiris jari kan? Bukannya laki-laki GR merasa dipandangi, tapi nyatanya banyak perempuan yang diam-diam suka melirik, senyum-senyum, lalu menunduk malu, terus melirik lagi. Benar kan? Memang kami ini nggak tampan-tampan amat, tapi siapa tahu ada kelilip syaitan di mata wanita yang membuat kami tampak seperti Arjuna. Seringkali pandangan seorang wanita kepada seorang laki-laki tak hanya merusak hati ia yang memandang. Ketika dicampur dengan senyum, tunduk, atau berbisik pada rekan sesama perempuan di sampingnya, lalu bayangan ini tertangkap oleh laki-laki yang dipandang atau laki-laki yang GM merasa dipandang, pasti ada lagi hati lain yang rusak. Ya, hati orang yang merasa dipandangi pun bisa hancur menahan penasaran yang kemudian melahirkan prasangka dan rasa. Pandangan adalah anak panah beracun dari anak panah iblis. Siapapun yang menghindarkannya karena takut kepada Allah, Allah akan mengkaruniakan keimanan yang ia temui rasa manisnya dalam hati. Terkadang mungkin perlu bagi Anda untuk memperingatkan para pria penebar pesona yang membuat risau dan GR kamu hawa. Bukan apa-apa, ini demi keamanan kita semua. Seringkali para ikhwan kita tidak sadar kalau mereka telah membuat para akhwat berdebar dan memberi arti lain pada senyum, cara bicara, dan tingkah mereka. Mudah-mudahan kisah ini memberikan percikan contoh yang bening. Diriwayatkan bahwa selain masyhur dengan kedalaman ilmunya, Al-Hasan Al-Basri juga memancarkan pesona ketampanan yang terindra oleh para wanita. Suatu hari seorang wanita datang kepadanya untuk meminta fatwa. "Wahai Abu Sa'id," begitu ia memanggil dengan kunyah Al-Hasan, "haruskah kaum lelaki menikahi wanita?" "Begitulah, bagaimana dengan diriku?" tanyanya lagi. Rupanya pada saat bertanya si wanita sempat melihat wajah Al-Hasan yang tampan. "Wahai Abu Sa'id," serunya kemudian sambil memalingkan pandangan, "janganlah kau goda para wanita dengan wajahmu." Al-Hasan mengomentari keagungan dan keberanian wanita solehah ini dengan berkata, "Andai kata di rumah seorang lelaki ada wanita sepertimu, niscaya ia tak lagi merasa membutuhkan dunia." Demikianlah yang disiterakan oleh Ustadz Solihin dalam buku Jangan Nodai Cinta, sebagaimana telah saya kutip dalam Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan. 2. Kulit dan selulit, kata Mas Iip. Sekitar setahun yang lalu, saya diberi kesempatan duduk semeja dengan Mas Iip Wijayanto di Masjid Al-Uswah dalam kajian manajemen cinta. Tentu saya hanya jadi moderator. Ada beberapa hal yang saya hafal dari kata-kata beliau, termasuk soal kulit dan selulit ini. Ya, beliau mengomentari rekan-rekan remaja putri yang miskin sehingga tak mampu membeli kain dalam jumlah yang layak untuk dibuat baju. Aurat yang terbuka di sana sini itu sama sekali tak memancarkan pesona. Selulitnya, Masya Allah, kata beliau. Banyak ataupun sangat banyak, mereka telah andil dalam pelecehan terhadap para lelaki. Jangan pikir semua laki-laki menikmatinya. Memang ada, tetapi saya berbaik sangka sekali bahwa banyak lelaki yang tersiksa melihat pemandangan ini. Apalagi kalau terpaksa harus bersinggungan di bus kota, di angkot, di pasar, di banyak tempat.
Sungguh, jika kepala salah seorang dari kalian dicerca dengan jarum besi menyala, adalah masih lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tiada halal baginya. Apakah kenangan persentuhan kulit mudah dilupakan? Kalau jawabannya tidak, kita jadi tahu betapa berbahayanya ia dalam rentang waktu ke depan terhadap angan dan pikiran. Tetapi kalau jawabannya iya, saya ingin memastikan bahwa si penjawab ini sudah sering melakukan lebih dari sekedar sentuhan sehingga kulitnya tak lagi peka. 3. Jangan merdu-merdu sendu. Ini memang termasuk pesona dan tentu tidak semua orang berhak mendengarnya. Ini mahal tahu, tapi ada yang menjualnya murah-murah lewat klub-klub party lain. Kasihan deh mereka. Karunia Allah ini memiliki tempatnya sendiri nanti di hadapan suami. Ups. Maka janganlah kalian tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Jangan marah kalau suatu ketika ada ikhwan yang menegur. Suaranya tolong agak diperjelas. Itu adalah kepedulian mereka terhadap nasib diri dan nasib bersama. Makanya, daripada jadi malu karena harus ditegur, lebih baik kita latih suara tegas kita sejak sekarang. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang memerintahkan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak akan kami berikan padanya pahala yang agung.